Iya, gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Setelah hiatus 1 bulan lamanya, New Chapter One Punch Man akhirnya udah bisa kita nikmati di berbagai webs kesayangan kita nih guys. Makanya udah waktunya buat Mr. K nge-review juga. Tapi seperti biasa, agar semangat berkonten itu timbul di anime ini ya, monggo enjoy dengan pencet tombol like-nya ya, oke? Semisal udah, monggo langsung menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Chapter 200 One Punch Man mengambil judul Bless yang berarti diberkati. Berbeda dengan beberapa chapter ke belakang di mana kita selalu disajikan sama cover pack, maka gak pada chapter kali ini rek, melainkan langsung masuk ke cerita utama. Adapun cerita masih berpusat di lokasi di mana Sonic dan Flash berada. Sebelumnya kombinasi Sonic Flash, walaupun sebenarnya Flash yang gendong-gendong sih, sukses menjatuhkan seluruh alumni senior desa ninja yang mengklaim diri mereka sebagai Tenin. Semua berhasil disingkirkan hingga kini ya, cuman Sonic serta Flash yang berdiri dengan gagah. Meski demikian, Flash nampak belum membunuh mereka secepatnya, dan kalau boleh jujur ya, ini sedikit blunder sih. Tingkah Flash yang gak langsung membunuh ini dipertanyakan oleh salah satu anggota Tenin. Flash punya alasannya sendiri. Meskipun serangga kecil ya, mereka tetap memiliki jiwa. Jadi Flash masih berusaha menghargai nyawa semua Tenin. Sebelumnya ya, Flash ingin memberitahu kebenaran soal desa ninja. Jadi di sini ya, Flash berusaha menjelaskan hubungan antara desa ninja dengan Ga berdasarkan investigasi dan informasi yang berhasil ia kumpulkan. Semua tindakan tersebut menuju pada satu kesimpulan, yakni desa ninja pada dasarnya adalah tempat percobaan untuk pembuatan para pengikut Ga seperti yang dialami pria itu alias MT Foyer. Mungkin kalau dari sudut pandang kita sebagai pembaca ya, lebih cocok disebut sebagai wadah kekuatan Ga. Gimana langkah pencariannya? Ya dengan dipus latihan gila. Dari sejak muda para ninja dipaksa menghilangkan rasa kemanusiaannya dan dilatih sampai mencapai batasnya. Apa yang dikatakan Sonic jelas sangat masuk akal. Menghilangkan rasa kemanusiaan menandakan seorang gak punya emosional yang kuat untuk kembali sebagai manusia. Karena semua sudah dibutakan oleh kekuatan dan loyalitas. Apalagi kita ngerti sendiri kan, keinginan kuat seseorang untuk menjadi manusia dapat mempercepat proses humanisasi, yakni proses dari monster kembali ke manusia. Sama halnya dengan melatih sampai batasnya ini ya, konsepnya sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Garou. Ia mencapai limit kekuatannya, namun karena tak mampu menembusnya seperti Saitama, ia malah jadi monster. Wow. Para ninja diproyeksikan bisa jadi monster terlebih dahulu sebelum akhirnya diberi kekuatan God, karena kalau enggak ya mereka gak bakal sanggup menerima kekuatan surgawi. Balik lagi ke pernyataan Flash, ia mencoba mengingatkan Sonic perihal kubus misterius di masa lalu. Flash meyakini itu adalah benda yang digunakan untuk menguji kelayakan seorang sebelum menjadi wadah atau pengikut God. Jika dianggap gak layak, mereka semua akan hangus rek. Ini dibuktikan dengan flashback saat momen Flash dan Sonic menemukan kubus misterius. Masih di tempat yang sama mereka menemukan debu dan tulang belulang. Tulang belulang inilah yaitu mereka yang gagal memenuhi tugasnya sebagai bawahan Ga. Desa ninja yang menghasilkan assassin hanyalah pengalian isu semata. Mereka yang kemudian dianggap gak layak diuji ya. Cobaan malah selamat dan memang bernasib lebih baik karena gak jadi debu atau tulang belulang. Namun pada dasarnya itu sama aja mengartikan ya, dari sudut pandang petinggi desa ninja, seluruh ninja yang menyandang gelar assassin gak lebih dari sekumpulan produk gagal, termasuk para Tenin, Hellfire, Kelvin, Flash maupun Sonic. Flash mencoba menyadarkan semuanya bahwa dasarnya mereka semua telah tertipu, malah nambahin kata bodoh karena terlena dengan sebutan ninja surgawi. Padahal yang sebenarnya terjadi ya, mereka terjebak dalam suatu perjalanan tanpa mendapatkan apapun. Kemudian mereka juga udah gak punya apa-apa karena kehidupan mereka telah dicuri semuanya, tapi masih aja mempercayainya. Sonic sempat meragukan apa yang dikatakan Flash, namun Flash menegaskan ke Sonic semisal ia gak percaya bisa menanyakannya langsung ke Blair. Wow, walau udah di-spill kebenarannya oleh Flash, para Tenin malah tertawa dengan nada merdaga. BTW setelah ini ya, scene-nya lumayan disgusting ya. Brute Force, pemimpin dari Tenin, menanggapi ucapan Flash kalau Flash sudah sombong menganggap kehidupan mereka dicuri. Malah sebaliknya, gimana kalau God dan sekutunya justru menawarkan dan diterima oleh semua ninja. Brute Force juga mengingatkan merasa puas karena hidupnya bertentangan dengan ajaran desa itu sama aja kayak anak kecil. Brute Force menekankan ke Flash cukup dengan memenuhi tugas yang diberikan, mereka akan mendapatkan tempat peristirahat terakhir sebagai ninja. Gak peduli siapa yang dilayani, mereka rela memberikan hidupnya dan mempromalakarsikan diri sebagai ninja surgawi yang telah diberkati. Ucapan diberkati pun diulangi oleh para anggota Tenin yang tergeletak kecuali Hellfire dan Gelwine yang memang sedari awal gak rela sekongkol. Sonic menyebutkan mereka udah gak ketolong serta mau membunuh mereka semua, sedangkan Flash masih mengamati situasi. Tak lama kemudian, seluruh tubuh anggota Tenin mengejang dan darah keluar dari tubuh mereka rek.
Makin horor ketika Brute Force mengucapkan orang itu telah datang. Dengan memakan organ dan darah manusia, orang itu akan terlahir. Wow, perkataan terakhir Brute Force adalah, "Oh Master, jika darah dan organ kita yang kau inginkan," dan juara. Belum selesai Brute Force dan seluruh anggota Tenin ya bicara, mereka meledak semua membuat darah dan organ dalam mereka keluar dari tubuh secara paksa. Kumpulan darah dan organ dalam tubuh ini bergerak mengelilingi satu pusat layaknya black hole. Wow, sungguh gambar yang bener-bener horor dan cukup bikin ngeri emang Ini pertama kalinya gore-nya sinting sih ya. Saking untungnya ya ini warnanya hitam putih sih, khas manga. Kalau warnanya merah seger makin gurih kayaknya ini scene-nya nanti di anime. BTW, Mr. K akui lah, sebenarnya momen gore kayak pembelian tubuh monster atau manusia sebenarnya sangat lumrah terjadi di One Punch Man. Tapi kalau Mr. K boleh jujur, di chapter 200 jadi salah satu momen yang menurut Mr. K paling gore lah, paling gore parah ini Lalu yang bikin makin ngerinya lagi adalah dialog bernada penyembahan dengan kata-kata diberkati dibarengi ucapan di luar akal sehat. Sepertinya ini menegaskan kita semua, God dalam cerita One Piece bukan sekedar pemberi kekuatan, melainkan puncak dari ajaran sesat yang gelap, identik dengan kehancuran dan loyalitas di atas logika manusia. Gila sih. Gumpalan darah dan organ dalam tubuh para Tenin ini bukan berkumpul tanpa alasan. Terus sesaat kemudian ya, usai para Tenin tubuhnya udah kering kerontang, sosok yang dihadiri dalam sekarang chapter ini adalah MT Void. Oh, so ini agak sedikit kontra sama apa yang dikatakan Flash sebelumnya. Kalau mereka dipaksa jadi bawaan God, gimana kalau ternyata ya para tulang belulang itu bukan ditujukan kepada God, melainkan justru untuk memperkuat MT Void. Makanya pemujaan para Tenin lebih kepada pria itu, yakni pemimpin desa ninja MT Void. Tapi kita simpan dulu asumsi tersebut ya. Seperti biasa, kita butuh cari info dan bongkar sana sini dulu. Kita bakal coba bahas di lain kesempatan, oke? MT Void benar-benar telah muncul di hadapan Sonic dan Flashy Flash kondisi yang menurut Mr. K kurang menguntungkan sih. Apalagi kita tahu kan Saitama dan Blast malah berada di desa ninja. Hal ini lantaran Blast menganggap MT Void akan bangkit dari kapsul pemulihan di desa ninja. Yang terjadi, MT Void malah bangkit dari persembahan organ dalam dan darah para Tenin. Wow, kita nantikan aja sih ya. So itu dia untuk review chapter 200 1 bulan hiatus, dan kita dikasih sesuatu yang cukup mengagetkan. Sayang kita harus nunggu kurang lebih 2 minggu lagi buat menanti nasib Flash dan Sonic yang bakal berhadapan dengan MT Void. Terus sedikit kritik ya soal chapter ini, selain seperti biasa di mana halamannya sedikit meskipun untungnya agak lebih banyak dari chapter sebelumnya. Entah kenapa ada panel di chapter yang menunjukkan muka Sonic kelihatan downgrade. Jadi pribadi nggak tahu ya, ini maksudnya unsur komedi atau gimana. Cuman nggak tahu kenapa jadi lucu lihat Sonic di salah satu momen pada chapter 200 ini. Entah ini bentuk diskriminasi ke Sonic atau gimana, apa malahan unsur komedi reliefnya supaya nggak tegang-tegang amat. Ya biasanya semisal ada downgrade kayak gini ya, bakal diperbaiki lagi di perilisan per volumenya, jadi masih bukan masalah besar Itu aja sih, sisanya seperti biasa, Art Murata Sensei masih konsisten seperti biasanya Apalagi momen kemunculan MT Void yang udah Mr. K notice sebelumnya gore abis oke? Mungkin itu aja yang bisa Mr. K sampaikan pada kesempatan kali ini soal review chapter terbaru One Punch Man. Monggo kasih pendapat kalian di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi Zakaria Melos, say everyone, salam Adi Media.